Sahih Bukhari 7002 ya, Rasulullah bersabda, para pembuat gambar disiksa di hari kiamat gitu loh. Menurut kalian ini merupakan pernyataan yang asli atau yang palsu dari Muhammad gitu loh, ya? Sehingga Muhammad mengatakan orang-orang yang membuat gambar ya atau yang melukiskan sesuatu berbentuk apapun itu disiksa di neraka gitu loh, di hari kiamat, ya. Artinya si Muhammad tidak tahu bahwa semakin tinggi semakin canggih zaman ya, akan ada banyak orang yang tahu tentang seni melukis ya, khususnya di zaman sekarang ya, di mana orang-orang sekarang ini banyak gitu loh yang melukis, yang membuat foto ya. Jadi coba kalian cari tahu gitu loh, apa alasannya sehingga wajah si Mamat ini tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan ya. Karena jelas ya bahwa di dalam hadis ini diterangkan ya, wajahnya si Mamat ini mempunyai kepala besar, matanya merah, jenggotnya lebat, ya, kulitnya putih bercahaya. Apabila berjalan condong ke depan, seakan-akan berjalan di ketinggian. Ya, ini kan ciri-ciri yang mirip dengan Gondorwo gitu loh. Jadi jangan ketika kami buka data, kalian menganggap ini kami ini sedang memperlintir, sedang mengedit, bukan bro, ya. Masa sih sampai sekarang belum pintar-pintar gitu? Ya, diskusi taunya hanya modal congor gitu loh. Usaha dikit dong. Ya setidaknya kamu turun, setelah kamu turun, kamu buka itu di Google Musnad Ahmad 646. Setelah ketemu kamu naik lagi, screenshot, kamu tampilkan di atas, kita sama-sama baca, gitu dia, ya. Jadi ketika kalian menampilkan data ya, untuk kalian jadikan pertanyaan dari Alkitab kami, ya, kami juga akan buka di sini, gitu loh. Jadi gini teman-teman muslim ya, mulai dari zamannya Firaun ya, seni lukis, seni memahat itu sudah ada gitu loh. Ya, itu terbukti dengan artefak-artefak peninggalan zaman Firaun ya. Masa iya di abad ke-7 ya, seni lukis ataupun seni pahat belum ada di zamannya ataupun di eranya Muhammad? Atau dari semua orang-orang yang pernah berjumpa dengan Muhammad, baik itu istrinya, para sahabatnya, masa di antara mereka satupun orang yang tidak bisa gitu loh menggambarkan wajahnya si Muhammad? Ya. Nah, kalaupun kalian mengatakan bahwa alasannya kenapa Muhammad ini tidak bisa digambarkan karena Muhammad ini nanti akan dihujat ya, akan disembah gitu, mana datanya gitu loh. Nah, berbeda dengan ciri-ciri Tuhan Yesus kami ya. Walaupun kalian selalu mengatakan di antara semua tokoh-tokoh yang pernah memerankan Tuhan Yesus ini, mana Tuhan Yesus? Mereka itu bukanlah Tuhan Yesus yang asli gitu loh. Itu hanya para pemeran ataupun aktor ya yang memerankan menjadi tokoh Yesus ya. Tapi gini teman-teman muslim ya, dari antara semua tokoh-tokoh yang memerankan dari semua aktor yang memerankan tokoh Yesus ya, itu satu kriteria, satu karakter menjadi juru selamat ya. Jadi nggak ada ketika ada aktor nih yang memerankan tokoh Tuhan Yesus, perannya jadi berubah gitu loh. Ya jadi jangan kalian mengatakan bahwa Tuhan Yesus kami banyak. Mereka itu semua hanya aktor-aktor yang memerankan menjadi Tuhan Yesus. Makanya kalian ini berpikirlah secara baik gitu loh. Pakai pola pikir kalian yang baik itu. Ya. Karena itu yang kalian selalu framing sama kami gitu loh. Kalian tunjukkan gambar Tuhan Yesus banyak gitu loh. Kalian tunjukkan. Mereka itu hanya aktor. Ya, siapa nih dulu yang maunya apa? Entah Pak Jibril atau Bang Yoi, Bang Ferry atau Bang apa nih? Kak Kak Bu Ceri, Kak, ganti-gantian. Ya, halo, Bu Otak. Cherry ke Singapura. Aduh, kalian ini Bu Cherry itu ke Singapura.
Astaga. Ini Samsonite. Oh, oh iya kak. Oh iya kak, sorry. Harus sesekali move on ya. Kak Samsonite. Iya. Oke kak. Ya, silakan Bang Yoi Maaf, disapa maaf, dulu maaf. tuh. Bang Otak, Bang Otak, Bang Otak, Bang Otak. Terus otak, oten, oleng gitu, yang lengkap manggil. Selamat malam. Panggil boleh. Bentar ya, saya yang panggil. Otri. Ayo Otri, kamu konfirmasi kamu agamanya apa Otri? Otak, oten, oleng gitu manggilnya. Yang lengkap manggil. Sudah ya, dibawa aja. Kalau nggak ada ilmu nggak apa-apa bro, ya. Saya berhak panggil kamu Otri, ya. Saya berhak panggil kamu dengan your nickname or your big name. Ya, it doesn't matter. Sekarang masalahnya bukan di nama. Masalahnya adalah, mari bertanya kepada dirimu, apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan imanmu? Kamu kan Islam. Ini saat terbaik bagi kamu untuk bicara agama kamu. Agama Islam. Dan itu adalah esensi diskusi kita. Iya, Oke. selamat malam. Malam Juntak. Agamanya apa Bang Juntak? Banyak Islam. Ya. Bang Yoi Ya, mau bicara teman-teman. sama dia? Bang Yoi, bentar Bang Yoi. Bang Yoi mau. Udah. Nggak ada yang berani sama aku tuh pendapat Begini bro, perhatikan, saya sudah tadi tegur saudara seukuah kamu ya. Maka perhatikan, jangan sampai bolak-balik kalimat saya ya. Di sini kita sedang bicara hal yang sifatnya esensi. Ya, soal siapa nanti yang terbukti punya ilmu atau tidak, nanti kelihatan dari data yang kamu bawa. Begitu bro ya. Jadi pastikan diri kamu tidak hanya nyangap di sini. Kalau cuma nyangap, semua orang bisa nyangap. Ya, saya ke Steven dulu ya. Kebetulan juga dia baru datang. Steven, coba dikonfirmasi bro. Anda Ya. agamanya apa? Anda agamanya apa? Silakan. Saya agamanya Katolik. Katolik, oke. Silakan. Salam Maria. Salve, si Steven. Silakan salam Maria. 1. Salam Maria. 2. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah batu Yesus. Amin. Ya, silakan. Saya tawarkan dulu nih ya. Yang mau bicara dengan Juntak. Oh, ini Bang Jibril udah di atas. Bang Jibril. Halo abangku. Bang Jibril, sorry. Iya, Bang Jibril Batu nih. Atau Bang Jibril yang udah ready. Iya, Bang. Coba nih, Bang. Saya kasih ke Bang Jibril ini ya. Bang Jibril hitam. Salam, ya. Siapa pun boleh dulu. Siapa? Ya, tak. Ini kebetulan Abang udah ready di atas, Bang. Mana pun boleh. Jibril yang hitam. Ini Jibril hitam nih. Bukan Jibril Batu yang di bawah. Nih, Abang yang di atas. Ya, silakan abangku. Ya, Bang. orang seleku juga. Ya, Salut, nak. oke. Selamat malam Junta. Junta Parpudi. Iya, udah bulu. Selamat malam Junta Parpudi. Selamat malam. Parpudi. Horas. Tadi Horas. sama aku. Selamat malam. Kau bilang tiba sekarang kau dia. Sudah. Jadi sudah. Selamat malam. Yaitu kita gimana bisa menentukan kenapa makanya nggak bisa digambarkan apa alasannya dan kira-kira apa selama malam Junta. Dengar suara saya, dengar. Dengar. Halo, Bang Samsonet. Kak Samsonet, dengar nggak suara saya? Monitor. Bang. Jelas, Aku Bang. emang Jelas. Jawab dulu Ya, tema yang dibawa jelas. situ, Junta. Jelas. Enggak, Ada Pak Pedir, jangan ada. begitu. Itu nggak jelas itu. Itu suaranya putus-putus. Ya, suaranya Nanti- putus-putus itu. Iya. Putus-putus. Jadi aku turunkan dulu abang sembari ngerapiin ini abangku ya. Abang Jibril izin ya. Izin abangku. Memang putus-putus. Coba diatur dulu.
Kalau Siap, bisa siap, diatur siap, siap, boleh. siap, siap, siap. Diatur dulu, dikondisikan maksudnya. Oke, oke. Saya naikkan sembari nunggu Bang Jibril Hitam ya. Saya coba naikkan Jibril Batu dah. Ya, ya Bang Jibril, halo. Ya. Nah, Bang Jibril menggantikan Bang Jibril Hitam tadi buat diskusi sama Junta. Yuk silakan Abangku. Tuh si Junta di bawah. Juntak itu yang gila. Jadi oke lah, saya sudah mengerti. Oke, kayak ke Steven deh. Steven, kamu mau bicara sama Juntak? Mau? Steven? Aku nggak Apa? nggak ada info masuknya tuh, nggak bicara aku. Oh, kamu nggak mau bicara, jadi mau dengar-dengar Iya. aja gitu. Oke. Dengar aja. Oke, saya mute dulu ya, sembari kamu dengar-dengar. Berarti saya kembalikan ke Bang Yoi dulu. Bang Yoi, ayo kamu lah. Kenapa Bang Yoi? Enggak, aku lagi makan dulu. Bu. Oke. Berarti balik lagi dah ke ini deh, ke Ewin. Win, coba bawa hal lain deh Win. Ini kayak kita coba. Yuk. Junta, coba monitor bro. Junta, di mute dulu Bang Japar. Nanti giliran mau Bang Japar di mute dulu. Nah, ya gini, menurutmu ya, yang kamu pahami nih tentang Al-Quran, apakah Al-Quran ini murni perkataan Allah? Iya, yang Allah yang Minta. menyampaikan. Allah Yang saya tanya, menyampaikan. apakah Al-Quran murni perkataan Allah? Ya murni perkataan Allah, Allah yang menyampaikan. Oke, sebelum kita lanjut ke narasi yang lebih dalam, definisi dari murni itu apa, Juntak? Datang dari Allah melalui utusan. Yang saya tanya, definisi murni ini apa sih? Langsung gitu ya, bukan langsung. Ini kan dari perantara malaikat. Yang saya tanya definisi murni apa sepengetahuan kamu? Murni. Nah, Murni tak ada campur tangan lain. Nggak ada campur perkataan orang lain. oke, setuju. Oke, setuju. Artinya ketika kita membahas tentang suatu yang murni, artinya kan definisi dari murni adalah tidak ada campuran ataupun hal-hal sesuatu yang dimasukkan ke dalam yang murni ini, betul kan Junta? Oh, iya. Oke, Al-Hijr nomor 6 murni nggak perkataan Allah? Semua perkataan Allah. Allah yang menceritakan Iya, itu perkataan di Al-Hijr Allah. nomor 6. Oke, di Al-Hijr nomor 6 kan di situ dikatakan, Win, wahai Win, engkau yang diturunkan, ya Kak, Win, Iya, itulah Kak. dek. Kau kalau kakak bilang, Iya, ini Kak. cobalah. Kau notice kalau kakak ngomong dek. Caranya buat mereka supaya mereka membuka sendiri. Oh, oke Kak, Artinya oke. Ya. kau jelaskan pun kalau mereka nggak buka itu percuma. Kamu sedang membuang banyak waktu dan tenagamu. Mereka harus merasa itu Sekarang lebih saya penting. tanya, ini room Islam apa room Kristen? Entar dulu, kamu jangan bicara. Kamu lagi belum waktu kamu. Ya. Ya. Yang Nah room inilah Kristen kamu nih. Kamu tuh sedang diundang untuk buka Al-Hijr. Kenapa kau marah-marah? Bukalah Al-Hijr. Ya, begitu. Jadi jangan ini deh. Don't be worry. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Tetapi mereka wajib untuk membuka itu lebih dahulu. Ya, nah silakan kamu sekarang kakak kembalikan ke kamu. Ya, ayo tawarkan dulu dia yang buka. Kalau dia nggak buka untuk apa? Ya. Nggak apa-apa dia di bawah. Ya, yuk. Oh, oke Kak, oke. Ya, Junta, coba kamu buka di situ dulu. Al-Hijr nomor 6, ayo. Junta, Ya. Itu fitnahan orang kafir Ya, coba. ketemu Nabi Muhammad. nggak coba dibuka dulu. Coba dibuka dulu Ada Al-Hijr perlu nomor 6 ya. Nanti room dulu Kristen. Japar. Gini loh. Ya, coba dibuka dulu Al-Hijr nomor 6-nya, Junta. Junta, Itulah Junta. Woi, Junta. Jadi Junta,
sebentar deh ya. Eh, ini Junta ini bolak-balik naik loh Junta ya. Perhatikan saya bicara Junta. Kamu tuh tahu nggak kenapa kalau saya suruh kamu buka? Gimana kamu bisa berpendapat kalau kamu tidak membacanya sendirinya? Harus kamu yang membaca. Gitu Junta. Makanya kamu harus buang dulu sensitivitas kamu. Jangan. Kita tawarkan kepada kamu, itulah salah satu tanda kasih kita. Kamu dikasih kesempatan untuk membaca. Memperdengarkan kamu punya suara dan menunjukkan kepada kita kemampuan kamu membacanya. Ngerti nggak? Iya, di Nah, Al-Hijr sekarang itu. kalau betul iya, maka tunjukkan keseriusan kamu. Gitu Junta. Kita tuh nggak akan pernah serang pribadi kamu kalau kamu memang ada data. Makanya saya bilang sekarang sedang ditawarkan kepada kamu dan seluruh teman-teman Islam kamu. Mari buka Al-Hijr 6. Mari sama-sama kita lihat. Saya di sini membuka juga setiap kali ada teman membuka data, saya orang yang paling cepat buka data. Kenapa? Penting bagi saya untuk tahu banyak hal. Gitu Junta. Ya, soal kamu tetap di agama ini itu nggak jadi persoalan, bro. Percayalah. Sekarang saya undang kamu membuka Al-Hijr 6. Bacakan, nggak apa-apa. Ngerti? Ya, Salam Bang Musafir. Gitu, itu tanda. Jadi kita sedang memberikan Anda dan semua orang Islam kesempatan untuk bicara. Salam Bang Musafir. Iya, Shalom Bang Musafir. Ya, silakan Junta, bukalah. Ya. Jadi untuk yang typing di bawah, kalau mau bicara boleh, tetapi tingkatkan dulu pengikut Anda, Bro. Ini saya bisukan dulu kamu. Kamu tetap bisa menikmati ini live roomnya. Udah pengikutnya secuil. Iya. Lipat lagi. Nah, itu dia lah Junta. Silakan. Iya, ini harus urus dari ayat 1, mulai dari ayat 1 baru. Enggak, Junta gini loh bro. Sekarang sedang ditahu. Ini bro ya, jujur ya Junta ya. Gua karena kamu orang Batak sama seperti saya. Sekarang saya undang Junta supaya kita nggak bertengkar nih. Kamu buka dulu Al-Hijr 6. Udah buka aja dah. Baca dulu deh. Ya. Ayat 1 ya. Dari Enggak. satunya ya. Nanti kalau mau disuruh baca, kita sedang ke 6 nanti ada kaitannya. Nggak apa-apa. Bacalah yang 6-nya. Berarti dia udah ready data nih, apa Erwin. Dia udah ready data, Dek. Nggak apa-apa kalau dari di data. Udah siap Win kamu di situ, dengarkan aja deh. Ya? Iya, mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Ini kan pilihan orang kafir. Nah, makanya dibaca dari ayat 1. Ya, sekarang begini Junta, sudah dibaca Junta tadi itu. Sekarang Ewin, nah kamu mau dalami bagian yang mana di Ya, situ? Mari kita bedah. Silakan, ayo. Kakak lepasin ya sekarang ya. Shalom Kak. Bang Tongkat Musa. Yuk. Oke, siap-siap Kak. Nah, jadi gini Junta. Tadi kan Shalom Bang Tongkat Musa, Shalom Bang Musafir. Oke, jadi gini Junta. Tadi kan kamu mengatakan bahwa semua perkataan di dalam Al-Quran murni perkataan Allah. Nah, tapi ketika kita tadi membaca Al-Hijr nomor 6, nah tiba-tiba kamu mengatakan bahwa itu perkataan orang-orang kafir. Sementara di awal ya kan kita sudah sepakat nih bahwa definisi dari murni adalah tidak ada campuran, kan gitu. Nah, padahal di Al-Hijr nomor 6 ada kutipan ya di mana Allah kembali mengutip perkataan orang-orang kafir sehingga dijadikan wahyu. Ya, artinya itu bukan murni gitu loh Junta. Paham nggak sampai di sini? Paham. Ini yang baru tadi bicara Nah. itu siapa? Anda kan? Enggak, jangan. Oke, bukan. Kita ulangi lagi. Apakah Al-Quran itu murni yang baru perkataan sampai Allah? berkata siapa? Yang baru sampai berkata itu siapa? Berkataan siapa? Aku Bentar. lawan Nah, yang iya, berbicara iya, gitu itu. loh. Anda kan Bentar. Kau tadi bilang Junta. Anda itu mengutip kata- perkataanku yang tadi. Bentar dulu, sebentar, sabar, ya. Makanya sebelum bicara tuh ini dicerna dulu. Tadi kan yang ditanya di Al-Hijr 6 tadi udah langsung kok konfirmasi loh. Itu perkataan orang-orang kafir. Kembali ke masalah awalnya, kata kau murni. Kalau murni tidak ada campuran, ngerti nggak kamu? Berarti kalau murni di dalam pembicaraan kau Junta itu benar-benar murni perkataan Allah. Ngerti nggak kau? Sementara baru beberapa menit yang lewat mulut kau bilang bahwa itu perkataan orang kafir.
Nah, sekarang kita kembali ke duduk masalahnya. Berarti masih murni kah barang itu? Masih murni kah dia? Iya, Anda baru berkata kan Masih berkata murni Anda, kah kan? dia? Iya, yang barusan Anda tadi murni. Jangan cepat-cepat ngomong. Pikir dulu pakai otak. Masih murni kah? Yang baru Masih Anda murni katakan kah? kan Masih yang murni murni perkataan kah? Anda kan? Anda kan mau Dengar. Dengar ya. di perkataanku. Dengar ya. Tadi kau bilang bahwa Berarti yang baru berkata yang kau katakan itu aku. Jangan ngegas, bro. Ya, saya sedang bantu kau berpikir. Kau ngegas terus, makanya kau jadi Islam tuh sesuai kau itu. Memang dari sononya udah tolol. Ya. Kau dengan mulut kau bilang murni tadi. Gini. Memang dikatakan dalam hal Al-Hijr ayat 6 itu orang-orang yang tidak beriman mengatakan kepada Muhammad gila. Oke, bisa jadi. Tapi kalau memang kita merujuk kepada perkataan Allah, berarti kalau dia menarasikan itu perkataan Allah, berarti dia salah. Oke, kita ikut maunya. Kalau itu perkataan orang kafir, coba teman-teman kalau bisa lanjut ke ayat 12-nya itu. Siapa yang menyebabkan orang kafir itu berkata dia gila? Muhammad gila. Nah, Bang Musafir, aku potong tengah dulu, Bang. Jadi dia belum mengakui bahwa dia bilang itu tidak murni bagi dia, tetap murni. Nah, sekarang kita sedang menunggu dia mempertanggungjawabkan pernyataannya, ternyata tidak murni. Kan begitu. Aku ngerti nanti kembali ke 12, oke. Nah, itu dulu ya, juntak sampai situ dulu. Izin ya, Bang Musafir ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bang Musafir ya. Ya, Nah, tapi jadi kita begini. Kita sudah paham kan di ayat 12-nya itu. Iya, itu sudah pernah kita bicarakan. Berarti kita ikut treatmentnya dia dulu. Kita ikut treatmentnya dia. Maksudnya dia, apakah dia paham tentang dalil Qurannya sendiri gitu. Oke, Kalau nggak berarti paham, Bang Musafir ya mau udahlah. mengambil pekerjaan ini ya. Coba listen to me. Abang Musafir mau mengambil pekerjaan ini, biar saya serahkan ke Bang Musafir, saya naikkan ke atas. Bagaimana? Kalau berhadapan dengan orang begini itu enggak habis-habisnya. Nah, itu dia Bang. Makanya Dia jadi nggak ngerti kok. Nggak ada yang mampu, nggak ada yang mampu. Nah kan, ini baperan, ini orangnya sok pinter dia ini. Oke, sekarang begini Junta, udah paham tidak dengan murni yang kamu bicarakan tadi? Ngerti nggak? Masih murni kah itu? Walaupun mengutip dia murni. Dengar dulu kamu ini, anjing kamu ini dari tadi diajarin nggak dengar kamu. Pantes kau Islam, pergi sana kau. Bodoh kali kau. Dikasih hati kau malah Dia tidak mengakui bahwa dia salah dalam pengertian perkataan Allah. Iya. Bodoh kali. Itu dulu. Nah, pada saat dia mengakui bahwa itu bukan perkataan Allah, itu perkataan orang kafir, oke. Baru kita masuk ke ayat 12-nya ya. Baru kita masuk ke ayat 12-nya gitu. Tapi kalau dia masih bertahan dengan on-nya dia, berarti ya memang dia bingung. Bingung-bingung. Betul, izin Bang Musafir ya. Jadi gini teman-teman, izin. Kau diam dulu, gini, Koler. Kau diam dulu. Jadi yang murni seperti ini, bentar. Yang murni itu seperti ini ya. Biar kuajarkan kalian ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Itu murni perkataan Tuhan Yesus. Kenapa saya mengatakan murni? Karena belum pernah ada manusia yang mengatakan seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu baru disebut murni. Ya, jadi ketika Al-Hijr nomor 6 kita bawa, kan kalian selalu membela bahwa itu perkataan orang-orang kafir. Artinya itu tidak murni perkataan Allah, gitu loh. Jadi perbaiki narasi kalian dengan mengatakan Al-Quran itu murni perkataan Allah. Bukan, itu kutipan. Bedakan kutipan, bedakan murni. Biar kalian paham gitu loh. Malam. Ya, lanjut nih, entah Bang Yoi atau Bang Musafir siapa nih mau berdiskusi dengan Koler. Ya, jadi ada Bang Tongkat Musa ya. Aku pikir Bang Tongkat Musa mungkin bisa dengan kelembutannya menghadapi si Kohler. Ya, Bang Tongkat Musa, coba saya dimonitor, Bang. Halo. Iya, salam itu. Ya, shalom Bang. Ini ada Kohler ya. Dia dari keimanan seberang ya. Aku pikir karena Abang baru datang setelah sekian lama mungkin tertidur. Nah, ini kesempatan Abang untuk kasih cerah dia. Silakan, Bang. Tongkatnya saya tuh dia masih pegang itu. Saya mau minta kembali tongkat saya. Astagfirullah. Oke. Koler. Yud. Salam kenal. Selamat malam, Koler. Balik.
kamu dari Muslim, Kristen, Iya. Hindu, Buddha atau apa? Muslim saya, agama saya Islam. Oke, baik. Yang menjadi pertanyaanmu apa kira-kira? Yang jadi pertanyaan itu Yesus kan jalan, bukan tujuan, benar nggak? Kurang lengkap loh. Lengkap kalau ngomong. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu jangan Terus, dipotong-potong. yang lengkapnya gimana? Kan barusan udah Ya itu kan belum lengkap juga yang Anda sebutkan itu. belum lengkap. Ada loh ayatnya itu, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan hanya jalan. Bukan hanya Tidak jalan. akan sampai kepada Bapa. Oh, itu kan jalan berarti kan. Benar. Kan kamu tadi bilang akulah jalan. Ada ayat yang kamu potong. Yesus bukan hanya jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Berarti Iya. ada 3 kan? Jalan, kebenaran dan Hidup. hidup. Iya. Bukan bentuk Tuhan kan itu, maksudnya nggak ada menjurus ke Tuhan kan. Astagfirullah ya Allah. Yang ngomong ini siapa sekarang? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Yesus, anak Maria. Anak Maria. Oke, baik. Artinya kau mengaku Yesus adalah manusia, betul? Jelaslah anak manusia ya manusia. Iya, tapi kau nggak mengaku Yesus itu Tuhan kan? Betul nggak? Karena nggak ada dalilnya, ngapain dah akui? Oke, kau punya Alkitab nggak di situ? Ya bacakan aja lah. Harusnya begini loh, Koler. Kalau kau ingin berdebat, persiapkan Kalau berdebat alat-alat saya yang kau nanya minta. saja, bukan berdebat nanya. Iya, kamu bertanya, saya jelaskan, kamu membantah. Gimana sih kamu? Iya mana tunjukkan Yesus Tuhan, mengaku Tuhan, dialah Tuhan. Gimana aku mau menjelaskan sementara kau tidak mempersiapkan apa yang kau butuhkan ketika bertemu sama tongkat Musa? Ya dibacakan Harusnya saja kan persiapkan gampang. dulu. Dibacakan bisa. Kayak saya kan dengar. Oke, sebentar. Bentar ya. Gimana aku mau menjelaskan sama kamu? Yohanes 13 ayat 13 kamu paham nggak itu? Tuhan bukan Tuhan yang dirubah-rubah. Dirubah-rubah junjungan Tuhan. Udah lagi aja lah. Dirubah-rubah terus. Iya, saya paham kemampuanmu sampai di situ ya. Oke, ketika bisa nggak kita sedikit melakukan perbandingan? Bisa nggak? Iya, kok lari-lari sih? Mana ayat Enggak, Yesus enggak, Tuhan? biar kamu paham nih maksud saya berbicara ini. Coba kita bikin perbandingan antara Yesus dan nabimu, boleh nggak? Nabi kami itu manusia, bukan Iya Tuhan. sama, Yesus juga manusia loh. Berarti Anda nyembah manusia berarti ya, selesai. Astagfirullah. Sudah selesai, sudah nggak nanya lagi saya. Mengakui Anda nyembah manusia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udahlah, sampai di Coba situ Bang, pemahaman. Bang, saya cuma tanya logika otak manusia Islamnya itu, otak manusia Islam. Saya tanya kamu dulu. Ada seseorang ya yang mengaku kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kalau dia berkuasa di sorga dan di bumi disebut apa, Bang? Logika Islam. Seseorang itu manusia. Iya, dia berkuasa Bukan di Tuhan sorga dan seseorang di bumi. itu. Iya, iya. Bumi adalah Tuhan, yang berkuasa di bumi adalah raja, yang berkuasa di bumi adalah kaisar. Tapi yang berkuasa di sorga disebut Iya nggak tahu, saya nggak pernah lihat kok. Saya nggak pernah lihat dia di surga. pohonnya Islam tidak bisa menjawab. Teman-teman, saya tanya dulu, nggak yang pernah berkuasa lihat di dia sorga di disebut apa, surga. teman-teman? Yang berkuasa di sorga disebut Tuhan, Bang Ustaz. Tuhan. Iya. Anda bilang seseorang, bukan sesetuhan. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, seseorang enggak apa-apa. Ya seseorang itu enggak apa-apa. manusia. Pertanyaannya begini, Tuhan. seorang manusia, anak manusia berkuasa di sorga disebut?
Enggak tahu saya, seseorang yang manusia Ketahuan tetap Islam manusia. ternyata tidak tahu Kalau yang Muhammad berkuasa di berzina. surga itu siapa. Teman-teman, Mau seorang berkuasa manusia di mengaku. surga, mau berkuasa di dunia, Seorang kalau manusia seseorang itu mengaku dia berkuasa di surga disebut teman-teman apa? Manusia, seseorang. Orang manusia berkuasa di surga disebut teman-teman semua? Manusia. Tuhan. Ragu-ragu dia mengatakan itu. Ternyata Bang Musafir, coba tanyakan di ayat Wahyu 22 itu, Bang Musafir, yang siapa yang bisa mengutus malaikat? Sudah, itu aja dulu. Dia belum jawab ini. Dia belum berani menjawab yang berkuasa di sorga itu siapa. Dia belum dijawab ini. Belum dijawab. Udah kabur. Oke, gini teman-teman, saya tanya dulu. Saya tanya teman-teman ya, dengan Islam jawab. Yang berkuasa di bumi disebut raja, tuan, kaisar, presiden kan? Betul ya? Betul ya? Sepakat ya, teman-teman? Oke, yang berkuasa di surga disebut Tuhan. Tuhan. Ayo Islam jawab, yang berkuasa di surga disebut Jadi betul teman-teman. krik. Ternyata Islam tidak bisa menjawabnya. Jangan dikasih ayat-ayat apa-apa, logika berpikirnya Islam dulu. Kamu mengakui bahwa yang berkuasa di surga adalah Tuhan, dan ada orang manusia yang mengaku dia berkuasa di surga. Berarti orang itu disebut krik. Aduh, ini jangkrik bunyi, krek. Ketahuan oonnya Islam tidak bisa menjawab. Lanjut teman-teman, saya kembalikan ke siapa yang bisa Makasih, makan bro. ini sate kambing ini. Saya sudah satein ini kambing, enak sekali makannya ini. Oke, teman-teman lanjut. Makasih bro. Jadi Bang Musafir, ini nampaknya hostnya sudah mulai ikut campur ini, Bang Musafir. Aku turun aja lah. sebentar sih, Li. Jadi begini ya, terlampau jauh mainmu Koler ya, jangan terlampau jauh. Karena apa? Di agamamu aja nggak mengenal Tuhan lu, nggak ada Tuhan. Kau bertanya tentang ketuhanan, kan nggak nyambung. Kau nggak punya Tuhan, hanya alif lam lam ha yang kau punya. Tidak ada Tuhan selain alif lam lam ha, gitu loh. Kau bertanya ketuhanan, coba nyambung nggak? Pasti nggak nyambung. Jadi begini teman-teman, pertanyaan Musafir ya, siapakah orang di bumi, nabi pun, malaikat pun pernah mengaku kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga loh dia berkuasa. Adakah malaikat mengatakan itu atau nabi manusia biasa yang mengatakan itu? Selain manusia yang namanya Yesus. Bagaimana Islam? Pendapatmu? Logika berpikirmu? Yang berkuasa di sorga disebut dia kan manusia, dia kan ini, dia putar. Nggak mampu menjawab yang berkuasa di surga disebut. Teman-teman Kristen pasti menjawab ini. Yang berkuasa disebut Tuhan. Oke, Islam. Bagaimana kabar Islam? Adakah siapapun yang disebut nabi atau malaikat mengatakan kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi selain manusia yang namanya Siapa yang Yesus. memberikan dia kuasa? Siapa? Sudah pusing amat coba. siapa yang memberikan kuasa? Pusing amat dengan itu. Entah siapapun, berarti tapi hebat adakah yang memberi manusia kuasa lah. Koler. Udah berapa lama kau tokoh ini? Gitu aja otak. entah siapa yang memberikan, tapi yang jelas dia mengaku berkuasa di sorga. Berarti dia disebut Tuhan. Cari alasan apapun dengan bilang nggak bisa jawab, maksudnya jawab yang spontan, Tuhan. Tidak ada lain kata-kata, tidak ada istilah, tidak ada narasi apapun selain yang berkuasa di sorga disebut Tuhan. Lanjut teman-teman. Ya, lanjut bro. Iya. Muhammad Muda, silakan lah. Gini aja. Koler naik lah Koler. Kita bicara baik-baik ya. Boleh? Naik Koler naik. Coba moderator naikkan dulu si Kolerin. Sini Koler sama saya Koler. Ya pelan-pelan ya Koler ya. Ya santai Koler ya, kalau nggak sopan kau, ku baptis kau bro. Saya dari tadi baik-baik kok. Iya sama saya Biang. Yang diberi kuasa itu pasti lebih rendah daripada yang memberi kuasa, itu jelas. Oke, saya jawab kamu ya. Boleh nggak? Ya, siapa yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Iya. Yang memberi kuasa kepada Yesus adalah Bapa yang mengutus dia. Iya, Bapak itu Tuhan nggak? Bapa itu Tuhan, betul. Ya dua Tuhan Anda. Ya, nggak apa-apa. Astagfirullah.
Jadi Anda bilang Yesus Tuhan, Bapa Tuhannya dua kan? Ya, Iya. Koler, Tuhanmu punya otak nggak kira-kira? Allahmu punya otak nggak? Kalau Tuhan punya otak sama dengan monyet punya otak, kok Tuhan sama dengan monyet punya Allahmu otak? punya otak nggak? Allahmu punya otak nggak? Iya, saya bilang kalau Tuhan punya otak. Berarti Allahmu nggak punya otak. Udah aku masukkan deh ke lubang WC, teman-teman. Nggak akan datang lagi di live ini. Diskusi dengan orang begitu nggak ada gunanya. Iya. Bahkan di Wahyu 21 ya teman-teman muslim, Wahyu 21 ayat 7 ya, itu secara eksplisit yo, Yesus mengatakan ya, barang siapa menang, dia akan menjadi anakku dan aku akan menjadi Allahnya ya. Ya karena kan Yesus bagian dari Allah itu sendiri ya. Wahyu 1 ayat 8 ya, dikatakan juga, aku adalah firman Tuhan Allah. Itu loh. Jadi ketika kalian mengatakan kan ada yang memberikan ada yang memberikan kuasa kepada Yesus. Ya, yang memberikan kuasa kepada Yesus kan Bapa itu sendiri. Ya. Ya, selamat Begitu loh. malam. Ya, kembali ke tema dulu lah teman-teman. Nur saya. Malam. Iya. Siapa selamat nih? malam. Lanjutkan aja Bang, abang-abang nih ya. Iya, iya. Ya, selamat malam Nursia. Ya. Kamu dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau ateis atau apa? Islam. Alhamdulillah ya Allah. Ya, bagaimana? Ada yang kira-kira mau kau tanyakan saudaraku? Iya, saya mau bertanya ini. Silakan. Hostnya ini pengecut kok di mute terus. Belum ngomong sudah di mute. Astagfirullah. Kamu bertanya sama saya apa bertanya sama Kenapa sih baperan ya? Siapa yang nge-mute bisa jadi moderator gitu loh. Jangan langsung baperan. Makanya Nur Seha kalau naik itu rapi. Kalau kamu naiknya nggak rapi tuh orang langsung tandain kamu. Kan moderatornya Ya, banyak. Iya naik loh, nggak lagi. apa-apa. Nggak apa-apa juga di mute. Santai-santai aja bro, nggak apa-apa di mute. Ya mau nanya Iya, kan naik. gitu. Kenapa Ya, bang? naik si Nur Hasanah, nyuruh naik. Iya, makasih ya Kakak Novita, thank you ya. Waduh. Ya, makasih Kak Novita, berkah selalu ya Kak E. Yuk, nggak apa-apa naik lagi Nur Seha ya. Nggak apa-apa, tapi tenang dulu. Naik, Ini udah naik udah Nur naik. Hasanah. Toh. Udah naik dia. Nah, Nur Seha, saya mute dulu nih. Kamu kan sebentar ya, Bang Tongkat, teman-teman izin sebentar ya. Nur Seha mau nanya apa? Disebutin dulu tuh. Bagian dari firman Tuhan yang mana yang mau kamu tanya? Yuk, silakan. Apa nih yang mau ditanya? Oke. Yesus ini mati. Perhatikan. Bagian Alkitab itu bicara kayak kamu tuh. Misal saya mau nanya tentang sapi betina. Maka saya sebut sapi betina bagian 200. Nah, langsung tahu tuh. Kan berarti sapi Oke. betina. Ah, silakan disebut. Apa tuh yang kamu tanya? Coba bacakan Markus 3:19 coba. Oke. Markus 3:19. Nih saya arahkan ke Bang Tongkat ya. Bang Tongkat Musa, Markus 3:19. Dengan saya saja. Oh, dengan Bang Jibril. Oke, silakan Bang. Ya, saya bantu buka mulutnya lagi. Silakan. Nur Hasanah mau nanya apa? Nur Hasanah. Coba dibaca dulu. Ya mau nanya apa, Biang? Makanya dibaca dulu. Kalau sudah dibaca nanti saya akan tanyakan. Gitu. Bacakanlah Nur saya, bacakan juga. Kami bukanya di sini, tapi kau bacakan juga lah gitu. Masa hanya modal congor kau di atas? Buka mulut kau. Mas, lu Sebentar dulu. tuh lain Bang Jibril. Oten sabar dulu kalian biar ku dengar dulu apa mengenai penjelasannya di situ ya Allah. Nggak punya otak dia. Sabarlah dulu kalian.
Astagfirullah. Pelan-pelan dulu. Ayo naik lagi. Siapa itu? Nursia tadi ya? Ah, kenapa takut? Oke. Markus 3:19 ya. Betul? Ya. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, itu kan? Itu bukan. Kok tanya itu Bibelmu sendiri loh? Tinggal kamu baca. Gila nih orang. Kan Markus 3:19 saya perjelas ayatnya itu loh. Kan sudah aku bilang. Udah kuturunkan bang tongkat. Udah kuturunkan bang tongkat, maaf ya. Kan sudah aku bilang. Kali. Enggak, dia tuh salah bawa informasi. Itu kelihatan dia tuh. Itu bawanya pasti dari Rumi Islam itu, dari Hosos Islam itu. Salah bawa dia. Maksud dari nyerang, ternyata yang didapetin itu. Islam. Lanjut. Coba naik lagi. Tapi perkuatlah narasimu itu. Jangan hanya naik ke atas, modal congor, hanya mendengar dari si ini si itu, tapi enggak kau buktikan sendiri benar enggak itu ayat itu, gitu loh. Naik lagi. Ayo, Nursia. Kenapa takut baca Bibelnya, Oten? Nah, lihat itu kan, panjang kali muncungnya. Oke, Nursia. Coba bacakan Markus 3:19 yang jelas, coba. Ya, kamu yang punya Bibel, masa kamu nggak tahu isi Bibel? Udah bang. 19-nya ya begini. Jangan ada nanti Dan jadi ini, Yudas jadi menghujat kita di atas. yang mengkhianati dia, itu dia. Dan Pengen bicara Yudas baik-baik loh. Iskariot yang mengkhianati dia, apa yang kau pertanyakan situ?